Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Andri. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap investasi Dollarama untuk perluasan bisnis demi mencapai bisnis Dollarama yang berkelanjutan. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 7. Ada Abdul Rashid, Bianca Amira, Clarisha Hanania, yaitu saya sendiri, Gloria Feni, Novel Setiawan, dan Ridwan Enan. Next. Oke, yang pertama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai apa itu Dollarama. Jadi Dollarama ini merupakan salah satu leading operator dollar store di Kanada dengan Neil Rossi sebagai CEO-nya. Dollarama ini telah menjual berbagai barang dan yang tentunya berkualitas dengan harga antara $1 hingga $2. Dan pendapatan Dollarama sendiri terhitung pada tahun 2009 itu mencapai 1,2 miliar dolar dengan EBITDA $158 juta dan memiliki persebaran toko di Kanada hingga 594 toko terhitung pada kuartal 3 tahun 2010. Selain itu, Dollarama juga melakukan direct source dengan sebagian produsennya berasal dari Cina dan Asia. Dan Dollarama juga memiliki karyawan sebanyak 12.371 orang dengan 164 pekerja diantaranya bekerja pada head office. Next. Performansi Dollarama dan tujuan jangka panjangnya dapat dilihat dengan kemampuan Dollarama untuk dapat membuka toko sekitar 30-40 toko per tahun, kemudian efisiensi tenaga kerja dan operasi bisnis, dan pengurangan beban hutang Dollarama yang sudah melakukan pembayaran hutang sebesar $227 juta melalui IPO, dan sisa hutang jangka panjangnya pada kuartal 3 2010 itu sebesar $472 juta. Di Amerika Serikat sendiri, kalau perlu diingat bahwa ini pasar di Amerika Serikat itu lebih matang dibandingkan pasar di Kanada, sehingga segmen ini mewakili sekitar 40% konsumen di Kanada, dan Dollarama yakin dapat mencapai jejak nasional setidaknya 900 toko. Next. Oke, kemudian kami menyusun situation, complication, dan fluctuation untuk melakukan analisis. Pertama, dari situation Dollarama sendiri, Dollarama telah menjual berbagai macam produk dengan harga jual yang cukup rendah, yaitu sebesar $1, dan jumlah toko Dollarama yang selalu meningkat. Kemudian Dollarama sebagai leader dari dollar store dibandingkan perusahaan lainnya yang perusahaan dollar store lainnya. Kemudian toko baru di Dollarama telah menerima transaksi pembayaran kartu debit dan dibutuhkan sekitar waktu 16 tahun untuk Dollarama berevolusi dengan prestasi yang baik dan kualitas yang memuaskan. Akan tetapi akan ada komplikasi terhadap bisnis Dollarama, yaitu karena adanya strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnis mungkin akan terhambat karena adanya gangguan pemasok, kemudian peningkatan bahan baku input dan pergerakan nilai tukar, kemudian adanya peningkatan biaya tenaga kerja dengan tren peningkatannya sebesar 7% per tahun, dan adanya pertimbangan beberapa risiko terutama pada utang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, kami menyusun situation, yaitu bagaimana mengembangkan strategi jangka panjang Dollarama untuk membangun bisnis yang sustainable dan bertumbuh dengan mempertimbangkan berbagai risiko, mengoptimalkan berbagai sumber daya, dan memenuhi ekspektasi konsumen agar dapat mencapai ROI minimal 11%. Next. Adapun output variabel yang kami jadikan sebagai tolak ukur pada analisis kali ini yaitu net profit margin, EBITDA, dan juga ROI atau return on investment. Net profit margin menggambarkan keuntungan bers yang dihasilkan dengan perbandingan seluruh keuntungan perusahaan. Selanjutnya, EBITDA merupakan keuntungan perusahaan yang didapat sebelum perusahaan melibatkan suku bunga, pajak, dan juga depresiasi. Dan ROI mengukur persentase keuntungan dari suatu investasi atau langkah-langkah yang diambil perusahaan. Atau mungkin bisa dibilang efisiensi suatu tindakan investasi, di mana bisa dilihat formula dari output variabel yang kami gunakan. Selanjutnya, kami mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi dan membaginya berdasarkan STIP framework, dimulai dari faktor sosial berupa komentar buruk, holiday season, perubahan gaya hidup, kinerja karyawan, budaya perusahaan, hubungan dengan supplier, dan juga tingkat kejahatan. Selanjutnya, dari faktor teknologi yaitu berupa joint e-commerce, technological payment system, implementasi point of sales, dan juga serangan cyber. Selanjutnya merupakan dari faktor ekonomi berupa adanya kompetitor, tingkat inflasi, exchange rate, harga minyak dunia, global economic condition, perubahan harga dan kualitas dari supplier, dan juga biaya pemasaran serta biaya R&D. Oke, next. Berikutnya merupakan faktor lingkungan.
ada variabel cuaca, natural disaster, pandemik, regulasi lingkungan, dan juga kebijakan internal mengenai lingkungan. Yang terakhir, dari sisi politik, ada perubahan kebijakan peraturan kerja, peraturan pajak perusahaan, trade war, dan juga penyimpangan wewenang oleh manajemen tingkat atas. Kemudian untuk input variabelnya dikelompokkan berdasarkan endogenes dan exogenes. Untuk endogenes itu ada kinerja karyawan, kultur perusahaan, hubungan dengan supplier, crime rate Kanada, kemudian sistem pembayaran, kemudian implementasi point of sales, labor cost, inventory cost, price sales, biaya pemasaran, biaya R&D, kebijakan internal mengenai lingkungan, dan penyimpangan wewenang. Untuk exogenes ada komentar buruk, holiday season, perubahan gaya hidup dan tren, dolar lama di e-commerce, kemudian serangan cyber, kompetitor dolar lama, kemudian ada tingkat inflasi, exchange rate, terus global ekonomi, ada harga minyak, perubahan harga dan kualitas dari supplier, kenaikan harga tanah dan bangunan, kemudian distribusi dan transportasi, kemudian cuaca, bencana alam, pandemik, dan peraturan lingkungan, kemudian kebijakan pemerintah terhadap kenaikan pajak perusahaan, kemudian kebijakan perubahan peraturan kerja, dan perang dagang antara Kanada, US, dan China. Next. Kemudian ini adalah variabel berdasarkan uncertainty dan impact yang ditimbulkan. Untuk uncertainty law dan business impact law itu ada perubahan kerja gaya hidup dan tren, kemudian kultur perusahaan, inventory cost, kenaikan harga tanah dan bangunan, kebijakan pemerintah mengenai pajak perusahaan, peraturan lingkungan, kebijakan internal mengenai lingkungan, kemudian untuk high law ada cuaca dan crime rate, kemudian untuk low high ada dolar lama di e-commerce, metode pembayaran digital, price sales, implementasi sistem POS, kemudian penyimpangan wewenang, holiday season, labor cost, exchange rate, serangan cyber, kinerja karyawan, kemudian hubungan dengan supplier dan biaya R&D. Untuk high ada pandemi, kemudian kompetitor, natural disaster, kondisi ekonomi global, dampak harga minyak logistik, kemudian perang dagang, tingkat inflasi, kebijakan perubahan peraturan kerja, kenaikan biaya distribusi dan transportasi, perubahan harga dan kualitas supplier, biaya pemasaran, dan komentar buruk. Next. Berikut merupakan skenario PET yang kami bangun. Variabel yang digunakan untuk membuatkan skenario itu berwarna biru. Untuk PET 1 ada pandemi dengan kebijakan jaga jarak 60%, aktivitas dilakukan di luar rumah. Kemudian pertumbuhan kompetitor stagnan dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan dolar lama. Kemudian untuk PET kedua, kasus pandemi meningkat dan 80% dihabiskan di rumah. Kemudian pertumbuhan bisnis kompetitor sangat pesat tetapi tidak signifikan terhadap bisnis dolar lama. Kemudian terjadi bencana alam yang ringan. Untuk P3 ada kasus pandemi dan lockdown total. Kemudian pertumbuhan bisnis kompetitor sangat pesat dan menghalangi pertumbuhan bisnis dolar lama. Terjadi bencana alam nasional dan harga minyak cenderung naik. Next. Kemudian untuk PET 1 lanjutan dari sebelumnya, untuk angka inflasi stabil, terdapat kebijakan perubahan peraturan kerja yang menghambat proses bisnis dolar lama, kualitas terbaik dan harga tetap rendah dan stabil, kemudian 2% pelanggan komplain dengan dolar lama di internet. Untuk PET 2 sudah cukup. Kemudian lanjut ke P3, untuk tingkat inflasi meningkat 2,5% setiap tahun, kemudian terjadi perubahan peraturan kerja dan tidak mengharuskan dolar lama mengubah sistem kerja, kemudian biaya distribusi meningkat 10%, kualitas terbaik dan harga naik 10%, kemudian untuk biaya pemasaran tinggi mengikuti tren yang ada. Kemudian sebanyak 85% pelanggan memberikan komentar buruk terhadap dolar lama di internet. Next. Oke, jadi kita akan mulai masuk pada bagian skenario. Pada bagian skenario pertama bernama Lika-liku yang berjibaku menerapkan 8 variabel pada bagian kanan slide mulai dari inflasi hingga komentar buruk. Variabel yang ada itu melibatkan variabel uncertainty dan impact high dan beberapa variabel dari kuadran lain. Untuk mendapat gambaran skenario yang lebih ringkas dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pada awalnya inflasi yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012 itu menyebabkan penjualan menurun dan biayanya naik. Saat dolar lama mulai menyesuaikan diri pada tahun 2013, tak lama berselang terjadi perubahan dalam harga dan kualitas pada tahun itu. Dan pada tahun 2014 dan tahun 2015, dolar lama mulai untuk belajar dan tahun 2016 dolar lama merasakan pertumbuhan sales setelah sekian periode. Sayangnya, tanpa peringatan, wabah misterius mengganggu sistem dolar lama di tahun 2017 dan menurunkan sales di tahun 2018. Melihat gaya hidup masyarakat yang berubah, pada tahun 2019 dolar lama mampu beradaptasi masuk ke pasar baru yaitu e-commerce. Pada tahun 2021 hingga 2026, keuangan dan performa dolar lama berfluktuatif, sempat baik, kurang baik, dan kondisi stabil. Boleh lanjut?
Oke, jadi kami mencoba untuk mentranslasikan dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang ada. Yang perlu di-highlight adalah sales mencapai puncaknya pada tahun 2016, mulai ada pertumbuhan sales. Dan di sini, di sisi lain, operating activities paling rendah juga ada pada tahun ini. Kemudian cost of sales dan general and administrative expense paling rendah saat masuk e-commerce karena seluruh biaya proses dapat ditekan sedemikian rupa. Dan kemudian biaya investasi memuncak pada tahun 2022 saat kompetitor muncul dan aset tertinggi pada awal 2010. Lanjut. Kemudian ada skenario kedua yang bernama dinamika perubahan kondisi bervariasi. Menggunakan 6 variabel pada bagian kanan slide mulai dari cuaca hingga peraturan lingkungan. Lanjut. Setelah bisnis yang berjalan cukup stabil, cuaca buruk berkepanjangan mulai muncul dari tahun 2012 yang menyebabkan performa karyawan menurun pada tahun 2013. Harga tanah yang meningkat pada 2015 hingga 2016 membuat OPEX melonjak tinggi pada tahun 2017. Masuki tahun 2018 mulai terjadi perubahan dalam gaya hidup masyarakat yang diperparah dengan penurunan ekonomi global pada tahun 2019. Pandemi, harga minyak dunia yang naik, persaingan kompetitor, hingga peraturan lingkungan memperburuk kondisi keuangan dan performa dolar Rama mulai dari 2020 dan 6 tahun setelahnya. Dalam itu, dolar Rama ini mencari cara untuk bagaimana mengatasi skenario ini. Boleh lanjut? Pentranslasian dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang ada perlu di-highlight bahwa saat harga tanah naik, biaya investasi yang dikeluarkan meningkat dan memuncak pada tahun 2012, kemudian sejalan dengan penjelasan sebelumnya, biaya operasional terjadi paling tinggi 2017, dan kemudian kehadiran pandemi membuat cost of goods sold dolar meningkat pesat pada tahun 2020. Lanjut. Berikut merupakan skenario 3 yang telah kami susun dengan nama skenario ujian bertubi-tubi tak pernah henti, di mana key variables yang terkait yaitu pandemi, natural disaster, komentar yang buruk dari netizen, kompetitor dolar Rama, harga minyak bumi yang meningkat, kenaikan biaya distribusi dan transportasi, perubahan aturan kerja, perubahan harga dan kualitas supplier, dan juga inflasi. Next. Dan berikut merupakan detail skenario 3 yang telah dianalisis dan didefinisikan untuk setiap tahunnya, di mana terkait dengan key variables yang sudah disebutkan. Next. Selanjutnya merupakan impact atau dampak yang dihasilkan oleh skenario 3 yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai persentase untuk 6 variabel setiap tahunnya. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada nilai cost of sales dan juga operating activities, serta penurunan aset pada tahun 2011 hingga tahun 2012, yang dikarenakan adanya bencana yang besar. Dan juga terdapat penurunan bisnis yang signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, yang dikarenakan adanya pandemi. Next. Dan berikut merupakan 3 strategi yang telah dianalisis untuk bisa diterapkan pada bisnis dolar Rama. Strategi yang pertama ialah diberi nama atas lika-liku dengan strategi bermutu. Terdapat beberapa langkah seperti ekspansi alokasi dan juga event tahunan. Untuk strategi kedua dinamakan taktik implementasi untuk langkah yang berarti. Terdapat beberapa langkah yang diambil seperti implementasi DRP dan juga investasi CRM. Lalu strategi ketiga dinamakan sistem integrasi peminat hati, di mana langkah yang diambil dengan menginstal Enterprise Resource Planning atau ERP untuk ke pasar e-commerce. Next. Dan berikut merupakan kombinasi dari 3 strategi yang diimplementasikan pada satu bisnis as usual dan juga 3 skenario, yang menghasilkan 12 kombinasi. Next. Berikut merupakan implementasi strategi pada bisnis as usual dengan nilai presentasi impact seperti pada slide dan juga grafik. Next. Kemudian dilanjutkan dari bisnis as usual, terdapat skenario 1 yang sudah diimplementasikan oleh ketiga strategi dan hasilnya ada di berikut ini, di mana secara overall bahwa strategi 3 menghasilkan ketiga output variabel yang paling baik. Next slide. Kemudian untuk skenario 2 sendiri, setelah diimplementasikan oleh ketiga strategi, dapat dilihat bahwa dari net profit margin dan EBITDA yang paling baik adalah strategi 1, kemudian untuk ROI sendiri dari strategi 3. Next slide. Oke, dan untuk skenario 3 dapat dilihat bahwa setelah diimplementasikan strategi yang paling baik secara overall adalah dari strategi 3 kepada ketiga output variabel. Next slide. Kemudian tidak sampai di situ, kami selanjutnya menganalisis lebih lanjut dengan metode AHP untuk pemilihan strategi per masing-masing skenario. Ditemukan bahwa strategi terbaik untuk BAU adalah strategi 2, untuk skenario 1 adalah strategi 2, dan untuk skenario 2 adalah strategi 1,
Yang terakhir, skenario 3 adalah strategi 3, di mana perhitungan untuk net profit margin, EBITDA, dan ROI adalah sebagai berikut. Next slide. Untuk merangkum pendalaman kasus Dollarama, dari key question awal kami yang menanyakan bagaimana mengembangkan strategi jangka panjang Dollarama agar dapat mencapai ROI 11% atau lebih, di mana kami mengambil langkah selanjutnya adalah Dollarama perlu mengambil keputusan untuk ekspansi. Karena dari ke-12 kombinasi yang telah dibuat, terdapat peningkatan pada variabel output. Selain itu, investasi akan pembukaan toko baru sebanyak 30-40 toko tiap tahunnya diharapkan dapat menjaga posisi Dollarama sebagai pemimpin industri $1 store dan meraup keuntungan maksimal. Dalam prosesnya juga, saat melakukan AHP, kami melakukan pembobotan ROI ditempatkan sebagai variabel yang memberikan dampak besar. Maka dari itu didapatkan strategi terbaik sebagai berikut dari BAU skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Next slide. Beli rotan di Sri Asih. Sekian dari kelompok 7 dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.